Saya berdoa, Bapa di sorga, Bapa yang baik, bantu hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 51. Pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu tidak mampu, Bapa. Itulah sebabnya hamba-Mu mengandalkan Roh Kudus untuk memampukan hamba-Mu. Roh Kudus bekerjalah untuk hamba-Mu, untuk hamba Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga para pendengar boleh terberkati, dan yang merasa ada dalam reruntuhan akibat banjir ataupun longsor, mereka terberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 51, keselamatan kekal untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, di ayat yang pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi saya ambil judulnya, mengejar yang benar. Mengejar yang benar, judulnya saya ambil untuk kita. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Ori balara sisa katakan nagira balarana sikana. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, pandanglah kepada gunung batu, maksudnya pandanglah kepada Tuhan. Hai kamu yang berada di dalam reruntuhan, yang mengalami reruntuhan. Kalau sekarang kan kita melihat ada banyak mengalami musibah di daerah Sumatera, ya kan? Ada mengalami longsor, ada mengalami banjir. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada semua yang mendengar tanpa terkecuali. Marilah kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Ya, kalau saya melihat tadi saya baca Alkitab, dia katakan di dalam firman Tuhan, akibat dosa akan terjadi kehancuran. Jadi reruntuhan, hancur, musibah, banjir, longsor, itu semua akibat dosa. Tetapi Tuhan menghibur. Kalau saya melihat di dalam Alkitab ini, penghiburan yang dari Tuhan ini datang kepada
Yerusalem. Dikatakan kehancuran Yerusalem, khususnya Gunung Sion. Kehancuran Yerusalem. Jadi Tuhan menghibur dan juga berjanji. Tuhan berjanji memberikan pengharapan akan pembangunan kembali oleh Tuhan. Dia akan bangun kembali. Ya kan? Dikatakan ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi Tuhan mendorong kaum sisa yang setia, yang mencari Tuhan dan mencari kebenarannya. Dikatakan Tuhan mendorong, berbahagialah orang yang mencari kebenaran. Jadi Tuhan meluputkan orang yang benar. Apapun yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera, saya secara khusus tidak senang dan tidak bangga. Tetapi kita tidak boleh larut di dalam kesedihan juga. Tidak boleh larut di dalam kesedihan juga. Dan tidak boleh juga kita menyesali semua yang terjadi. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Ya, itulah yang terbaik. Ya. Jadi kita yang masih tinggal, masih tersisa, marilah kita mengejar apa yang benar. Karena Tuhan berjanji orang yang mengejar yang benar akan diluputkan. Orang yang mengejar yang benar akan diluputkan. Saya baca di Wahyu ya. Wahyu 11. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke Efesus pasal yang ke-2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya.
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu hidup di dalam, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa-dosa. Jadi dosa itu sebenarnya yang membuat suatu atau mengakibatkan suatu penghukuman. Dosa yang sudah menumpuk, dosa yang sudah menumpuk. Yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi karena mengikuti arahan-arahan dunia, tidak mencari kebenaran, maka terjadilah seperti itu. Reruntuhan, kehancuran, musibah akibat dosa. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mengajak, marilah kita mengejar apa yang benar. Karena setiap yang mengejar yang benar, Tuhan berjanji akan membangun. Seperti kita lihat dengan reruntuhan Yerusalem. Ya. Gunung Sion, khususnya Gunung Sion yang dinubuatkan dalam Alkitab sebagai akibat dosa. Ya, menggambarkan kesunyian dan kehancuran spiritual. Kesunyian dan kehancuran spiritual akibat dosa. Dikhususkan di sini khususnya Gunung Sion yang ditujukan di kitab kuno. Jadi kalaupun kita bukan di Israel, tapi kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan yang memilih Israel, kita mengikutinya. Ya, kita juga tidak bisa hidup di dalam dosa. Kita harus mengejar apa yang benar. Ya. Jadi biarlah kita jangan selalu bersedih oleh karena keruntuhan, oleh karena musibah, longsor, banjir. Tapi mari kita semakin kuat berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji untuk kita bisa mengejar apa yang benar. Belajar dari kejadian. Jangan bertahan di dalam dosa. Ketika sudah terjadi banjir atau longsor, ada banyak mengalami banjir, gempa, tsunami. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa Dia akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Tuhan akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Ya. Di ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah
suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu bahwa ada Tuhan yang benar, yang menciptakan langit dan bumi untuk kita agungkan, untuk kita muliakan. Kita tahu bahwa Dia adalah memegang kuasa. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Itu yang dicatat dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi mari kita mencari kebenaran, mari kita mencari apa yang benar sampai mendapatkannya, sampai teguh di dalam hati kita kebenaran itu. Karena bagaimanapun setiap masih ada dosa, Tuhan pasti musnahkan. Itu janjinya. Karena Tuhan tidak mau melihat umat-umatnya melakukan dosa di muka bumi ini. Apalagi langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Mari kita tetap teguh, kita tetap mencari kebenaran. Kita ingat bahwa Tuhan memegang pemerintahan di bumi, ya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Jadi kita harus mengingat bahwa ada Tuhan yang memerintah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah di dalam kuasa Tuhan kita yang memegang pemerintahan dunia ini. Lakukanlah di dalam Tuhan yang memegang pemerintahan dunia ini. Ya, saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden. Ini memang diperuntukkan penjelasan ayat ini mengacu pada kehancuran Yerusalem, khususnya Gunung Sion yang dinubuatkan dalam Alkitab sebagai akibat dari dosa. Jadi Yerusalem runtuh karena dosa. Sumatera pun banjir, longsor itu akibat dosa. Memang tidak akibat dosa semuanya, tapi akibat dosa banyak orang. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kita yang tersisa, mari kita menerima penghiburan dari Tuhan yang dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Kita yang tersisa, kejarlah yang benar. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam fokus mencari kebenaran di dalam Tuhan.
beribadahlah kepada Tuhan yang benar. Ya kan? Jangan asal beribadah tetapi tidak benar. Beribadahlah kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Beribadahlah kepadanya dengan benar. Karena sebelum Sumatera pun runtuh, sebelum Sumatera mengalami banjir atau longsor, Yerusalem sudah mengalaminya. Jadi meskipun ada reruntuhan fisik seperti sisa-sisa dikatakan di sini, Alkitab mengajarkan bahwa Yerusalem yang hancur akan dipulihkan. Yerusalem yang hancur akan dipulihkan. Mari kita percaya juga bahwa banjir yang dialami oleh kita yang ada di Sumatera, baik kehancuran yang terjadi dimanapun, marilah berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Karena di bumi ini tidak ada yang memiliki kuasa. Menurut Wahyu 11 ayat 15, ya, dikatakan pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita. Itu yang perlu kita sadari sebagai pribadi-pribadi yang masih ada, yang masih hidup untuk masa kini. Hiduplah di dalam hidup yang benar. Carilah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan lagi berdosa terus. Karena sebelum kehancuran atau banjir yang terjadi di Sumatera, Yerusalem sudah mengalaminya. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.